Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ina, Bu. Ayo Kina pimpin. Isaid, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah ada anak-anak Ibu yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Remita sama Dona. Apa alasan Remita dan Dona? Kalau Dona, dia kata mamanya tadi flu, Bu, dan demam panas dingin. Corona. Kita doakan semoga Dona cepat sembuh ya. Amin. Kalau Remita apa alasannya? Remita katanya ada acara keluarga, Bu, di rumah kakaknya. Ya betul, Remita sedang sibuk ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar. Siapa anak-anak Ibu yang tahu apa pembelajaran kita sebelumnya? Ini, Bu, Ayo Kina apa? tentang ovovivipar dan vivipar dan Ovovivipar. ovovivipar. Nah bagus. Minggu kemarin kita telah belajar tentang perkembangan hewan, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Apakah anak-anak Ibu telah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Siapa yang tahu apa itu Pancasila? Lambang negara. Lambang negara. Terus Dasar negara. Pancasila itu adalah lambang dan dasar negara. Coba anak-anak Ibu perhatikan, ini adalah lambang-lambang yang terdapat pada Pancasila. Pada Pancasila pertama apa? Bintang. Bintang. Pada sila kedua? Banteng. Pada sila ketiga? Padi. Sila keempat? Padi. Padi dan Kapas. pada sila kelima? Pantai. Bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah dapat memahami lambang-lambang di Pancasila. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja bunyi dari Pancasila? Siapa yang dapat? Pak. Kita silakan maju ke depan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, Bu. Baiklah, terima kasih Bu Sukina. Beri tepuk tangan buat Sukina. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas pada sila keempat. Di sini Ibu akan membacakan sebuah cerita yang merupakan penerapan dari sila keempat ini. Coba anak-anak Ibu dengarkan dan lihat pada buku siswa yang ada di tangannya ya. Ya, Bu. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Maka mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Jadi Santi menjadi bingung. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sakinah. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat mencukupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam bertelur. Secara peraturan ia mengirimkan telurnya ayam ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Sudah dilanjutkan dan Rahmat. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dah, Bu. Baiklah, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya, apa pendapatmu tentang sikap
sudah benar. Tapi di sini kita akan menerapkan dari sila keempat itu. Penerapan sila keempat ini sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi dengan sila keempat ini apabila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila keempat ini sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan mungkin akan bisa teratasi apabila kita menjalankan sila keempat ini dalam kehidupan. Berikut Ibu akan membacakan beberapa contoh dari sila keempat. Anak-anak Ibu dengarkan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama yaitu tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, kita selalu bermusyawarah, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan teman. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Anak-anak Ibu dapat mencari apa saja contoh kehidupan yang menerapkan pada sila keempat ini. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Coba dituliskan pada bukunya contoh-contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Coba anak-anak bikin. Baik, Bu. Baiklah, dari hasil yang anak-anak Ibu bikin tadi semuanya sudah benar. Selanjutnya ada sebuah ungkapan, sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni, terutama yaitu patung. Anak-anak Ibu tahu apa itu patung? Tahu, Bu. Benda yang terbuat dari tanah liat. Betul, patung itu sejenis benda yang terbuat dari tanah liat. Jenis patung ini juga beragam loh anak-anak. Ada yang berupa hewan, Tumbuhan, manusia, Tuhan-Tuhannya agama lain, ya, terus pesawat, kapal, helikopter. nah, semua yang anak-anak Ibu sebutkan tadi itu sudah benar. Di sini Ibu akan mencontohkan dua buah patung yaitu berupa candi. Apakah anak-anak Ibu tahu ini candi apa? Tahu? Candi apa? Yang ini Candi Prambanan, ini Candi Borobudur. Nah, betul. Ini adalah salah satu jenis patung. Tahu patung ini terbuat dari apa? Tahu, Bu. Dari apa, Rahma? Tanah liat. Nah, betul. Patung ini terbuat dari tanah liat. Apa fungsi dari patung ini? Hiasan rumah. Ya, ini jenis patung yang digunakan untuk hiasan rumah. Sekarang coba anak-anak Ibu bikin pada kelompok masing-masing. Coba anak-anak Ibu bikin dulu kelompok. Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita anak-anak Ibu coba diskusikan jenis-jenis patung dan cara pembuatannya. Nanti kita bahas di depan kelas. Ibu beri waktu 5 menit ya. Pertama kita bahas. Baiklah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis patung tadi. Coba kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikannya. Rahma, Bu. Ya, silakan Rahma. Baiklah, saya Rahma dan teman saya Sakinah. Diskusi kami tentang jenis-jenis patung ada asbak, Bu. Ya, gimana cara bikinnya? Asbak itu terbuat dari tanah liat, bisa warna putih, juga Ya. bisa warna tanah liat aslinya, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang coba Rahma sebutkan apa fungsi dari asbak tersebut. Fungsi asbak itu yang kami ketahui, Bu, itu untuk hiasan. Ya. Terus ayah saya biasanya kalau di rumah ngerokok itu untuk buang abu rokok, Bu. Nah, baik. Jadi itu fungsi-fungsi yang kita gunakan dari asbak. Rahma, silakan duduk. Beri tepuk tangan ke Rahma. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hewan. Hewan ini memiliki banyak manfaat terhadap manusia. Apa saja manfaat hewan yang anak-anak Ibu ketahui? Bu, Apa? Ya, bisa sekian. dimakan. Ya, dagingnya bisa dimakan. Apalagi? Bu, Ya. kalau sapi susunya bisa diminum. Nah, jadi susu sapi bisa diminum. Bu,
juga dihasilkan oleh ayam. Sekarang ibu akan bacakan sebuah cerita. Coba anak-anak ibu dengarkan. Udin membantu ibunya membuka belanjaan. Di dalam tas tersebut ada 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. Tunggu dulu, cari pena. Ya, silakan. Nah, dia tinggal. Nah, salah, Bu. Dalam tas tersebut ada 2 botol kecil susu, masing-masing berharga Rp1.500. 1.500. Ya. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur, masing-masingnya berharga Rp10.000. Berapa anak-anak? Rp10.000. Jadi berapa harga dari belanjaan ibu? Rp11.500. Nah, bagus. Jadi hasilnya Rp11.500 itu adalah belanjaan yang dilakukan ibu di pasar. Baiklah, setelah ini ibu akan memberikan sebuah soal. Coba anak-anak ibu buat soal yang ibu berikan. Silakan keluarkan buku latihannya. Ayo, coba dibikin dulu. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Nah, Bu. Sudah, coba anak ibu bikin ke depan. Jawaban dari nomor 1. Nah, Bu. Regina. Nomor 1. Ya. Kita cari kali-kali dulu ya, kan? Yang ini 2 dikali 500. 1.500. Jawaban. Jawab. Coba anak ibu perhatikan jawaban dari Sukina. 3.000 dikali 2. Ditambah. Jadi 3.000 ditambah 20.000. Ayo Rahma, silakan duduk. Anak ibu rapikan ya nama dadanya. Baiklah, coba. Terima kasih Sakina. Beri tepuk tangan untuk Sakina. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang penjumlahan dan perkalian yang di depan. 2 dikali 1.500 ditambah 2 dikali 10.000. Apa operasi bilangan apa yang kita jumlahkan terlebih dahulu? Kali. Berarti kita buat kurung untuk bagian kali ya anak-anak. Seperti yang dibuat oleh Sakinah tadi, kita kurung yang di bagian perkalian. 2 dikali 1.500 berapa? 3.000. 3.000. Terus kita buat di sini tambah 2, kita kurung yang di bagian 2 dikali 10.000. 2 dikali 10.000 berapa anak-anak? 20.000. 20.000. Berarti jumlahnya berapa? 23.000. Wah, bagus. Jadi jumlah dari perkalian kita tadi 23.000. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi, dalam sistem perkalian, penjumlahan, pengurangan ini, coba anak-anak ibu ingat, langkah operasi hitung ini yaitu yang pertama, kita selesaikan dulu operasi yang berada di dalam kurung. Seperti perkalian tadi, kita
selesaikan dulu, baru kita lanjutkan ke operasi selanjutnya. Yang kedua, selesaikan bagian perkalian dan pembagian apabila terdapat pada soal tersebut sistem pembagian. Yang ketiga, baru kita selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada rumus dalam operasi hitung. Siapa yang tahu anak-anak ibu rumus dalam operasi hitung ini? Ya, kabat aku. Kali bagi tambah kurang. Wah, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Sekarang ibu mau tanya, siapa dari anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, Bu. Silakan Seginah maju ke depan. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini adalah tentang yang pertama, Ibu menjelaskan tentang Pancasila keempat, Ya. di mana bunyinya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, setelah itu tentang perkalian, terus pembagian kata aku. Terus Ibu menjelaskan tentang pembuatan patung. Ya. Sekian. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus buat Seginah. Baiklah, maka dan kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini tentang penerapan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan apa saja yang terdapat pada Pancasila tersebut. Yang kedua, tadi kita membahas tentang patung. Anak-anak ibu tadi menyebutkan contoh patung seperti asbak dan beserta fungsi-fungsinya. Selanjutnya kita membahas tentang pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Apakah anak-anak ibu sudah memahami? Sudah, Bu. Baiklah, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita pulang, anak-anak ibu pelajarilah pelajaran hari ini di rumah dan baca materi untuk hari esok. Baik, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Rahma. Syukrut, sobat perut, sedap perut. Sebelum pulang kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak ibu silakan untuk pulang. Thanks for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.